Halo guys, welcome back to my channel. Halo. Udah mandi belum guys? Hah? Hai. Good night, and good. Good. My partner, mana my partner? Mana yang lainnya kok belum nyala ya? Siapa? Iya, ini game harus nyala, jadi tolong dinyalain. Mana yang lainnya ada 2? Iya, buat game. Karena kan aku mau game, aku mau lihat ekspresi kan. Ekspresikan diri. Boleh ngasih boleh ngasih aku tunjuk Kak Fani main, tapi Kak Fani udah tahu deh kata-katanya. Jangan. Aku juga udah tahu. Aku juga udah tahu. Ayo lagi di mana? Ayo lagi di Jawa. Iya, aku lagi di Amerika bagian selatan. Oh gitu ya. Kak Desi belum ada ya? Kalian gak punya temen ya? Tahu aja yuk. Kelihatan sih yang si Cindy mah. Astagfirullah. Sedih. Haikal, ada Silto nggak? Silto. Stephen siapa Stephen? Stephen Kakak Desi mana? Kakak Desi. Kepo. Nggak tahu. Tidak mana? tahu. Nyalain kameranya, nyalain. Iya, mana? Ini ada Stephen, ada Stephen, ada Yeskiel juga nih. Kan yang satu Lili, yang satu. Apa kelihatan ya? Nggak ada Yeskiel. Kakak Desinya kemana, Dek? Stephen tuh abang atau ada sih abang ya? Tidak tahu, kalau nggak salah masih ada kerjaan. Oh, oke. Oh, udah gabung Silto. Halo Silto, selamat datang di Abraham. Tolong nyalain ya kameranya karena ini game benar-benar membutuhkan yang namanya kamera. Wanipiro. Yeskiel, join. Hai Yeskiel. Rionau. Siapa? Bentar. Oke. Lama juga nggak apa-apa. Kavi ZF SSR. Kok azannya sama sih, Jin? Di aku mah nggak ada yuk. Oh, nggak ada ya? Di aku juga nggak ada. Tapi nggak ada. Nggak ada. Berarti telinga kamu agak terganggu, Sin. Di rumahku ada. Emang udah ditutup bungkus ya, nggak boleh ada azan-azan ya di rumah. Astagfirullah. Al-Azim. How are you guys? I'm fine, thank you. I'm fine. I'm good. Oh, you're good ya? Yes. So good.
Apakah kita bisa mulai? Hai Mbak Siska. Ntar pembicara kita selanjutnya, guys. Oke. Pujian dulu ya satu ya, boleh ya, baru game ya. Ya ntar dong, suka-suka saya MC-nya. Ngatur mbaknya. Kenapa? Oh iya bener. Kok gue jadi lingkup MC? Iya gimana sih? Ngatur. Aduh. Ngatur. Harusnya Iya. games dulu. Oh gitu ya. Ya, Makanya agak shock gue. Bisa nggak? Lo jangan back request. iya. Maya Ayu juga ada 2 nih. Iya Maya nih. Ayu, Maya Ayu. Apa aku yang salah? Tapi kok belum keluar ya? Udah hitam. Hitam. Iya, Cindy nungguin ya. Nungguin apa? Hai Eskil. Bener tadi Eskil harusnya dibuka kayak gitu kameranya. Kok mau lihat? Kamu Ganteng. gitu sama aku. Ayo Nah, ini Eskil. juga. Oke. Lili ayo Lili buka Li. Yes, ya udah Lili. Iya. So tau nggak kali ya kayaknya. Misir Wahyu. Look at me. Tidak Belum ini sisiran. baru beres keramas aku. Baru beres keramas aku juga. Kamu gak sisiran? Natural. Kapan saya pernah sisir? Ya. Oh panjang rambutnya. Ih gila panjang banget. Iya ya. Oh terus ini gamenya kayaknya agak nggak tahu sih ya. Tapi kayaknya ada Ya ntar beberapa aja yang... sih kenapa ini buaya. Oh, Gak usah di apa? nggak usah Spoiler. spoilerin dulu ya. Jangan dong, gimana sih? Oh iya. Gak sabar soalnya nih MC-nya nggak mulai-mulai nih. Ntar kan 15, belum 15. Ini bagus banget nih gimana sih? Aduh HP jelek gak bisa kayaknya. Ini mah deh semuanya bisa kali. Enggak tahu, lihat ya auto. Ih. Lucu banget. Ini Cindy bagus gitu. Aduh, ada azan. Sebentar ya guys, ada azan. Oke. Ampun itu azan. Aku mau chat di grup GP ID. Ayo, join. Dari
Sibuk banget mbaknya. Iya dong. Musisi. Ini siapa sih? Oke udah. Mana yang lain gak nyala nih, belum nyala Kak Fani. Ayo nyalain. Nyalain dia nyalain. Yuk nyalain yuk, udah mau mulai kita. Asik. Yuk. Yuk guys, mulai. Maaf ya, yang satunya lagi belum ada. Nggak tahu tuh. Udah mau mulai? Iya. Iya, ayo. Nungguin ya. Malah. Shalom guys. Shalom. Boleh on cam dulu. Sudah. Shalom. Shalom semuanya. Hari ini nggak kerasa ya udah hari Sabtu lagi. Sabtu. Udah waktunya kita buat hangout. Pokoknya ibadah kita yang hari Sabtu ini namanya Youth Hangout ya guys. Oke. Betul nggak Dio? Ngomong dong di unmute. Betul. Nah, gitu. Nah, hari ini aku hostnya bareng sama Dio ya, guys. Dio, gimana kabarnya Dio? Puji Tuhan, baik. Yang lain gimana kabarnya? Baik. Kayaknya ada yang terlalu dekat deh itunya. Ya, yang lain boleh ditunggu ya on cam-nya, guys. Ya, yang bisa harus bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Jangan malu-malu, guys, karena kita tujuannya buat Karena kita bukan siapa-siapa, jadi nggak. ya, karena kita keluarga. Ini Haikal nanti tunjukin mukanya harus full ya, karena nggak bisa di setengah-setengah, harus full. Betul Kak Fani? Betul. Betul. Bukan rambutnya doang, Kal. Sekarang tuh kita mau apa sih judul youth hangout kita hari ini apa Dio? Gak tahu. Gak tahu, parah. Lihat dulu bentar. Cepat, Dio. Youth hangout kita hari ini judulnya adalah apa Dio? Masih belum tahu. Remaja yang kreatif. Ya, remaja yang kreatif. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu kali ya. Kita dipimpin oleh Dio. Silakan Dio. Semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kamu. Dari pagi hingga sekarang ya Tuhan sebentar lagi kami akan mengadakan ibadah online ya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Amin. Oh guys, sebelum ke games nih, jangan terlalu bersemangat dulu. Sebelum games, oh itu yang yang koordinator gamesnya udah siap-siap ya. Sebelum games, kita harus nanyain dulu apa ya? Ada yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain mungkin? Ya. Ya, ada sharing atau apa? Tidak? Apakah seminggu ini semuanya berjalan dengan lancar? Everything is okay ya guys. Iya, betul. Kita gak bisa nungguin yang lainnya, udah terlalu malam nanti. Oke, kita mulai gamesnya guys. Silakan Ella dan Gio. Halo semuanya. Selamat bertemu Halo. di Youth Hangout. Jadi, game hari ini tuh adalah apakah Fani namanya? Tebak gaya. Nama game adalah Tebak Gaya. Jadi di sini tolong di open kamera semuanya karena nggak bisa kalau nggak di open kamera ini mustahil dimainkan. Jadi tolong dinyalainnya kameranya. Tolong Yeskiel Rionald, Mika Rispati, Abraham Silto, Immanuel Haikal, dan iya mulai dibuka ya kameranya. Nah, gimana cara mainnya? Jadi di sini tuh nanti aku punya kertas nih, ada kumpulan kertas. Isinya tuh nama-nama kalian. Nah, nanti tuh aku kayak ambil gitu acak. Nanti nama yang aku ambil, misalnya contoh ya, aku ambil nih, namanya Luin. Nah, nanti aku bakalan chat Luin, private chat, aku bakal kasih Luin sebuah atau 2 buah kata atau lebih. Nanti kamu memperagakan kata itu dengan gerakan. Baru teman-teman yang di sini semua menebak gerakan itu apa. Gitu, kira-kira. Ada yang udah paham? Ada yang belum paham baru ditanya. Udah paham belum? Ada yang udah paham belum? Via WA. Iya. Oke, berarti yang harus disediain adalah WA. WA. Nanti dibuka WA-nya, habis dibuka WA-nya baru masuk lagi ke Google Meet atau gimana, baru kalian peragain gerakannya. Baru nanti teman-teman di sini cepet-cepet mute buat jawab itu gerakan apa, gitu ya. Ini tuh temanya banyak, ada tema yang tentang firman Tuhan, ada tema yang tentang biasa aja, ada tentang benda, ada tentang pandemi, banyak deh. Ada pertanyaan? Okay. Ada pertanyaan sebelumnya? Aku mau nanya. Apa pertanyaannya? Nah, ini jawabnya kita teriak-teriak atau via ini komen? Apa? Emang ada komen? Ada via komen. Di mana? Jadi biar tahu siapa yang pertama gitu, guys. Di mana komen? Oh, oke. Oh. Gimana? Yang paling cepat dan tepat. Lambat aku lambat. Iya, kayaknya ngomong aja ya biar rame ya. Berarti itu sinyalnya harus bagus dong. Ini jiwa kompetitifnya keluar nih gua. Wadaw. Ngeri ya. Oke. Udah siap? Sudah. Oke, kita ambil namanya. Bentar ya. Kita ambil. Teng tereng tereng. Apa tutup mata? Teng tereng tereng. Oke, sudah aku mendapatkan namanya. Kayaknya ini agak lama ya. Aku chat orangnya ya. Oh, aku kasih dulu nggak apa-apa lah ya namanya. Yang akan aku chat adalah Haikal. Oke, aku chat Haikal boleh dulu deh. dicek WA-nya gitu. Haikal boleh dicek WA-nya. Nanti akan ada sesuatu kata yang masuk ya. Kata itu adalah Aduh. udah. Yang meragain tolong di-unmute ya biar keluar gambarnya. Betul. Oke, Haikal sudah menerima, sudah dibaca. Jangan, Kal, jangan. Udah. Ragain aja. Pakai barangnya atau Mana ada gimana? nggak Haikal mukanya? Muka Haikal mana ya? Nah. Nah. Dah.
Sekarang. Sama Fanny dipin Iya aja, dong. Jangan, nggak Oh. usah harus pakai nggak boleh pakai benda ya. Kurang kelihatan kayaknya kau harus full. Cuma dahinya doang, Kal. Bentar. Dahi. Udah. Belum. Bentar. Ikat dulu aja kok, rambutnya ikat. Nah, gitu kan ganteng. Haikal udah untung banget. Oh ini Haikal. Yuk. Wow. Oke, ayo. Sekarang? Haikal. Ya. Gila, udah gede banget, Haikal. Bentar. Mana ya? Pelan-pelan Kal, pelan-pelan. Ayo coba terus. Ini ada 2 kata ya teman-teman. Cluenya ada 2 kata. Masker, memakai masker. Betul Cina. Yang lain kurang antusias ya. 1 poin untuk Cina. Kurang susah ya. Betul. Kita lanjut ya ke pertanyaan ke orang selanjutnya. Ini bisa 2 kali aja orangnya nih. Kita ambil tereng. Susah dong, bukan yang gampang. Cinoy. Oke, tunggu cat dari aku Cinoy. Aduh, Sabar agak ya. malu. Oke. Ini aku random ya Kak Fadi, nggak sesuai sama urutannya. Oke, Cinoy sudah masuk chatnya atau belum? Belum. Udah. Gimana caranya? Aku ngasih tau ada 2 kata ya, guys. 2 Oke. kata ya, guys. Kata pertama. Kata keduanya itu. Tuh. Bener kan? Ayo. Pertama ini. Oke. Tangan Tuhan. Kedua ini. Bener kan? Salah. Ini apa? Ini Kan apa? tangan atas Ini Tuhan. Jangan diskusi dong yo. Ini apa Harus ini? di-keep. Jam tembok, jam dinding. Yeay, betul. Keren kan? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kita yang kedua. Kak Fani nanti tolong chatin orangnya. Kak Fani bebas pilih siapa. Nanti Kak Fani bebas katanya apa aja yang udah kirim di WA. Tapi aku pilihin orangnya aja. Kirain aku hitam 1, tadi. 2, 1, 2. Tunggu. Terlengket-lengket ya kan ini label. Mohon maaf ya teman-teman. 1, 2, 3. Haikal tadi udah ya? Jangan deh, biar asik. Biar semuanya nyala. Para Ayu. Oke Kak Fani chat Ayu. Apapun deh boleh kata yang tadi aku udah kasih. Apa ini? Marakas. Ini hore. Aduh. Mana lama banget chatnya. Bener dong, Mbak. Yuk, bebas kan lah. Kenapa? Bebas. Iya, bebas. Tuh, nah, sabar ya. Ayo yang lain yang belum menjawab, jawab ya. Nanti kalau yang belum jawab, Iya, aku aku suruh nggak mau jawab. Aku suruh peragain gerakannya nih ya. Yang tadi diem-diem baik. Diem baik. Diem baik. Mana lama banget. Dah tuh. Mana ngirim pulsa. Banyak banget. Susah banget, Fanny gak jelas nih. Sebutin dong berapa kata. Pelan-pelan. Kata. Aku kayaknya tahu tapi mau 2 diem kata. aja. Ayo yang diem-diem Ayo aja, dong, tolong aku udah dijawab. tahu sih. Gak tahu ya. Tepuk tangan. Ayo, Haikal, Silto. Terus dong malah main gitar. Ya, lihat dong.
Tuh lihat si artis udah memperagakan gerakan dengan sangat sempurna Memuji itu. Tuhan. Nah, tuh dengerin. Segitu jelas ya ampun. Untuk dia. Oke. Selanjutnya aku akan chat yang belum aja ya, harus ditunjuk ini kayaknya ya. Saya tunjuk Luin. Luin itu di WA-nya namanya apa ya? Stefan. Stephen ya? Di Oke, grup aku youth akan aja chat. biar tahu semua. Masa di grup you tahu dong semuanya. Aku chat Luin ya. Aduh nggak tahu deh, ini nggak ada namanya. Siapapun yang dapat tolong peragain ya. Oke, udah aku kirim. Ayo siapa yang dapat? Nomor belakangnya 9705. Serasa undian. 9705 itu kayaknya adalah Lili. Ayo Lili. Udah di-read chatnya sama Lili ya. Ayo Lili, mana kameranya Lili? Lili. Edan emang. Musisi. Gitu Lili, bagus. Mana? Gimana, Lili, Nggak ada di aku. Berapa kata Lili? Berapa kata terus peragain? Di unmute dulu Lili, nggak keluar di aku. Nyalain suaranya. Bilang berapa kata gitu. Aku. Cuci tangan. Iya. Ih, nggak lihat, ya ampun curang banget kalian. Ya. Aku sebut nama duluan. Katanya dipin. Oke deh Li coba kita kamu 2 kali ya Li ya. Ini 1 kali lagi soal tadi tidak adil ya. Ya tidak adil, gimana sih? Nggak bisa di Atau Luin sebelah kamu Luin kan? Iya, Luin ya. Tuh aku kirim ke nomor yang sama. tahu dong orangnya. Ya, nah, udah. Ayo. Unmute dulu, ngomong berapa kata. Mati. Aduh, di mana ini? Sembari nunggu Lili, aku kasih kata-katanya ke Silto dulu ya, biar Silto bisa memperagakan gerakannya. Yang pakai laptop tolong SS ya guys. Oke. Lili, Luin tadi mana gerakannya? Siapa ini tuh? Nah, tuh, unmute dulu, udah buka kamera. Unmute. Nyalakan mikrofon. Tepuk tangan. Ulang. Belum ada suaranya. Abang keluarin dulu suaranya, ngomong dulu. Oh, kayaknya abang nggak ada suaranya nih. Oh, dari unmute. Ada suaranya deh. Ada yang bisa lihat? Jaga jarak. Salah. Oh. Ayo lagi. Lagi peragain lagi yang lebih spesifik lagi gerakannya. Gimana sih? Kok aku gak lihat? Berdoa meminta. Bersalaman. Apa ya? Salah. Agak atas lagi, Li, Kak, tangannya biar kelihatan. Bersyukur. Membaca Alkitab. Emang paling keren. Silto tadi udah dikasih kata-katanya, boleh langsung toh. Oke. Baca kitab suci. Nih ya. Tiap hari. Mencangkul. Salah. Pikul salib. Salah. Gini. Pakai apa ya? Biar lebih relevan gitu. Memakul, memacu.
Nih, Salah. sabar ya. Oke. Effort I'll banget wait for berdiri you. tuh. Mbak. Membanting. Apa? Meletakkan. Banting tulang, banting punggung. Nah, Apa? Oh. Kok banting punggung ya? makanya aku kan gini karena aku laki-laki yang pasti gedenya cari jadi tulang punggung keluarga gitu. Wes, Ya kan bener kan? Iya, Makanya tadi aku pakai banting bantal sama gini. Punggung berat Iya. gitu. Oh gitu ya. That's right, benar. Tulang punggung. Kita aja yang jawab yang agak bodoh. Oke, bagus. Sekarang yang terakhir ya. Siapa yang Ini pelanggaran spesial karena lain? ini untuk Mika. Mika bersiap ya. Mika. Di rumah. Oh, nggak tahu. Khusus Mika ada 4 katanya ya, sesuai umur. Wah. Bisa gampang kok. Oh. Oke, udah dikirim Mika. Belum ya? Si Mika masih di jalan deh, tapi nggak tahu deh. Tapi ada nggak sih di sini? Ada, tapi dia nggak bisa ini, dia dengerin tapi dia nggak Oh, Jadi- oke. tidak mendarat. Udah Dio aja Dio. Oke, dia aja. Boleh. Atau Anda sendiri? Saya kirim ya ke Dio, sabar ya. Oke, Dio udah dikirim. 4 kata ya. Susah tuh ini mah susah. Jelasin Bisa, per yuk, kata, bisa, yuk. jelasin per kata. Atas. Tuhan, cinta saya. Tuhan cinta kalian. Tuhan cinta kita. Sedikit lagi. Tuhan cinta kita semua. Tuhan. Jadi kayaknya kalau dari Bangga, saya Cinoy. pemenangnya adalah Cinoy ya. Selamat untuk Cinoy, nanti hadiahnya bisa diambil di minggu-minggu berikutnya. Selamat untuk Cinoy. Kelas. Tepuk tangan dong. Emang Cinoy kompetitif ya dari minggu lalu. Iya. Paling keren. Selamat Cinoy. Memang. Memang. Oke, sekian game dari saya dan Kak Fani tentunya. Maaf ya Kak Fani, saya terlalu banyak ngomong ya kayaknya. Semoga menghibur sedikit. Terima kasih, selamat jumpa di pertemuan berikutnya game-game lainnya. Sampai jumpa juga. Thank you buat gamesnya sedikit menghibur ya. Ya, sedikit. Sangat Membuat ya kasihan Oh, kita sangat yang ya. sedang isolasi di rumah masing-masing ya. Iya. Setidaknya masih bisa ngobrol dengan manusia, asik. asik. Betul. Oke, selanjutnya gimana Dio? Selanjutnya gimana Mbak Ayu? Selanjutnya kita mau apa? Mau masuk ke ibadah kita aja ya. Kita mau siapin hati kita buat ibadah hari ini. Silakan Cindy, Kesia, Marcelina, Bin Tobing. Astagfirullah. Halo guys. Halo. Kembali bersama Cindy Kezia. Pedean. Jadi kita sebelum mulai ibadah kan tadi udah main game, sekarang kita mau mulai siapin hati kita. Kita mau angkat lagu pujian dulu aja ya. Judulnya Aku Kan Terbang. Oke. Janjimu larang bagi jalan
firman-Mu tak menoda, ku tak damai dalam-Mu Tuhan. Oke, segitu aja lagu pujian yang bisa ke bawah. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau siapin hati kita dulu. Kita angkat pujian tak terbatas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, Tuhan Yesus, Kau telah mengumpulkan kami, Tuhan Yesus, walaupun secara Google Meet, Tuhan Yesus, kami dapat mengangkat pujian, Tuhan Yesus, kami dapat beribadah, Tuhan Yesus, menitanya berkat dan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari cerita firman-Mu, Tuhan. Kau siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan, supaya setiap apa yang kami dengar, Tuhan Yesus, tidak hanya kami dengar saja, tetapi dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan Yesus. Juga Om Melki yang akan menceritakan firman Tuhan, supaya setiap apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Halo, selamat malam semua. Halo. Selamat malam semuanya. Malam. Gimana, semua sehat? Sehat. Sehat. Coba nongol semua wajah-wajahnya dulu, Om pengen lihat semua sehat nggak? Ayo, tadi Haikal, Silto mana? udah buka. Haikal Semua. ganteng banget loh. Semua wajah-wajah remaja mana, Om pengen lihat semua sehat? Siapa yang belum kelihatan tuh? Haikal. Mana Haikal? Dio. Hai Ade, El. Halo, kembar. Semua sehat ya? Mana Silto? Dede El lucu banget. Hai tuh Haikal, hai Haikal. Mana Haikal? Haikal, wah si Haikal jadi ganteng banget, cuma kayak cewek sekarang. Kok nggak ada Haikal? Ya. Lucu banget Haikal. Ya, semua sehat ya. Oke, puji Tuhan. Aku lihat ke sini ya. Kita sudah
tadi sudah memuji nama Tuhan. Ayo kita dengarkan renungan firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini sebagai anak-anak remaja di tengah-tengah pandemik saat ini, dan terlebih lagi di tengah-tengah krisis ekonomi. Kita tahu, remaja juga pasti tahu ya, begitu banyak orang dalam kesulitan saat ini. Kalau kita lihat di berita, televisi atau dari mana, banyak pengusaha-pengusaha sudah menyerah, sudah pasang bendera putih, artinya mereka sudah merasa kalah dengan keadaan, dengan situasi dunia seperti saat ini. Kita lihat di mana-mana banyak pengusaha-pengusaha pasang bendera putih, seperti kemarin di berita di majalah Malioboro, semua pasang bendera putih, artinya mereka sudah menyerah, mereka sudah kalah, mereka sudah tidak mampu lagi, mereka sudah putus harapan untuk melanjutkan hidup ke depan. Lihat juga di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Tanah Abang itu, kemarin itu semua sepi. Kios-kios itu yang tadinya begitu padat merayat pembeli di sana, sekarang kosong melompong, dan sehingga banyak orang-orang sudah mulai menjual mereka punya tempat-tempat. Kenapa? Mereka sudah tidak mampu lagi, sudah kehabisan dana mereka untuk melanjutkan usaha mereka. Dengan kata lain, sudah sebagian besar orang merasa menyerah atau merasa kalah, merasa tidak mampu lagi. Nah, dengan situasi seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya remaja-remaja yang baru akan menuju ke masa-masa yang produktif, apakah kita harus ikut dengan situasi seperti sekarang ini, dengan ikut mengangkat bendera putih, bahwa kita juga menyerah dengan keadaan dan situasi seperti sekarang ini? Kita sudah tidak tahu harus mau ngapain lagi sebagai anak-anak remaja. Sebagai terlebih kita sebagai anak Tuhan. Tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak remaja yang masih memiliki potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam setiap diri kita, diri anak-anak remaja itu harus dikembangkan, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, itu sebabnya tema firman Tuhan pada renungan singkat remaja malam hari ini, remaja yang kreatif. Kreatif. Kenapa? Banyak orang punya kemampuan, banyak orang punya pengetahuan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, yang paling dibutuhkan itu adalah kreatif. Nah, mari kita buka Alkitab dulu sebelum kita di dalam Kejadian pasal yang ke 30, panjang tadi ya. Akan bacakan Kejadian pasal 30 ayat 25 mulai sampai ayat 43 ya. Cukup panjang. Remaja boleh ikuti di sana. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku, ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku dapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahutnya Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan melewat
dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah kepadanya hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putih kelihatannya. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercorang-corang dan berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya kepada kepala-kepala kambing domba itu, kepada yang bercoreng-coreng dan kepala yang segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Panjang sekali yang kita baca, tapi mari sebelum kita sampai pada titik remaja yang kreatif, ya kreatif itu perlu, tetapi ada hal yang paling mendasar yang kita lihat di dalam seorang pemuda, ya, remaja yang beranjak muda dan beranjak menjadi dewasa. Bagaimana dia sukses di padang Haran, tinggal bersama dengan Laban atau pamannya, ya. Itu Yakub tinggal di rumah Laban pada waktu dia lari dari keluarganya. Nah, ya, kita lihat di sini yang pertama dikatakan dalam pembacaan kita tadi, Laban, ya, menemukan Yakub, dan Yakub akhirnya tinggal di rumah Laban. Dan apa yang terjadi? Yakub itu bekerja menjadi gembala bagi Laban. Dan dikatakan tadi, sebelum Yakub datang, Laban hanyalah keluarga yang sederhana. Artinya kambing dombanya belum begitu banyak. Mungkin bisa dihitung beberapa ekor saja. Tetapi seiring waktu, ketika Yakub menjadi gembala di situ, ternyata domba-domba Laban itu bertambah banyak, diberkati. Ya. Dalam ayat yang ke-27 tadi dikatakan, tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku dapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi pribadi seorang remaja yang luar biasa dalam diri Yakub adalah Yakub percaya kepada Tuhan lewat bimbingan ayahnya, yaitu Ishak. Ya. Dari sejak kecil Ishak telah memperkenalkan Tuhan kepada Yakub. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Ishak mendidik, bagaimana Ishak memperkenalkan Tuhan. Ishak itu kepada Yakub, dan itu tertanam di dalam diri Yakub sehingga Yakub itu percaya kepada Tuhan. Jadi modal utama Yakub untuk akan menjadi seorang yang sukses adalah Yakub percaya kepada Tuhan karena telah dibimbing oleh ayahnya sendiri. Itu yang pertama dalam diri Yakub, ya. Yang kedua, Yakub kita lihat
Lalu ayat 28. Katanya lagi, tentukanlah upamu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya kepadamu. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kita lihat dalam diri Yakub adalah Yakub memiliki etos kerja yang luar biasa atau semangat kerja yang luar biasa. Ya. Itu dalam diri Yakub ya. Memiliki semangat. Walaupun yang dikerjakan itu bukan miliknya, tapi karena dia dipercayakan oleh pamannya yaitu Laban, maka dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Itu ciri kalau kita mau sukses apapun itu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti kita akan berhasil. Pasti ada manfaatnya bagi kita. Walaupun dikatakan Yakub tetap mengakui bahwa itu adalah miliknya Laban, itu adalah milik pamannya, bukan miliknya dia, tetapi dia tetap mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Dia diberi tugas oleh pamannya menjadi gembala. Yakub mengerjakan itu dengan setulus hati, dengan tanggung jawab penuh. Itu salah satu modal ya. Sebagai kita anak remaja ke depan yang ingin sukses, mari setiap apa yang dipercayakan kepada kita, kita harus kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan pernah kita berkata, ngapain? Oh itu bukan punya saya. Biarin aja. Kerja apa adanya. Ya, itu sebuah teori yang sangat salah. Tetapi orang yang akan sukses adalah memiliki tanggung jawab kepada apa yang dipercayakan kepada dia. Tidak ada orang yang tiba-tiba sukses. Ya. Mungkin kalian banyak membaca buku-buku atau mendengar berita-berita atau melihat di TV dan lain sebagainya bagaimana orang-orang itu sukses. Tapi jangan kita hanya lihat kesuksesnya, kita lihat ke belakang dulu bagaimana dia bisa menjadi seorang yang sukses. Ya. Tentu adalah memiliki etos kerja, semangat kerja yang luar biasa. Ya. Tidak mudah patah semangat. Ya, jadi itu yang kedua yang ada di dalam diri Yakub sehingga dia diberkati Tuhan. Yang ketiga, sebagai tema kita katakan remaja yang kreatif. Yakub ini orangnya selain punya semangat kerja, tapi dia kreatif. Kreatif itu sesuatu yang belum dilakukan orang, tapi dia bisa melakukannya, dia bisa menciptakannya, dia bisa merancangnya. Sehingga itu menjadi sesuatu yang menguntungkan, yang mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi dia. Oke, di satu sisi tadi katakan Yakub sudah mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Tetapi Yakub tidak hanya sampai di situ, bahwa yaudah saya sudah mengerjakan tugas saya dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab, tetapi dia terus mengembangkan kemampuannya, mengasah kemampuannya dengan menciptakan sesuatu yang rasa-rasanya itu tidak mungkin. Tapi itulah namanya orang yang kreatif. Yakub termasuk orang yang sangat kreatif. Kemarin Om melihat di TV ada berita cilok pejabat. Bilang, oh kreatif juga itu orang itu ya. Seorang penjual cilok. Tadinya penghasilannya, hasil jualannya sehari katanya cuma sekitar 400.000 satu hari. Tetapi dia kreatif. Dengan membuang segala rasa malu, rasa gengsinya, akhirnya dia modal sedikit beli jas, ya, beli sepatu pantopel, beli dasi, beli kopiah, dia pakai seperti seorang anggota DPR. Lalu dia dorong gerobak cilok. Dan akhirnya apa? Laris manis ya. Itu viral katanya tuh ya kan. Masuk di berita kemarin. Yang tadinya sehari bisa cuma dapat 400.000, setelah dia kreatif dengan cara dandanannya itu, ya itu kan tidak merugikan orang lain. Dia bisa paling sedikit 800.000 sampai 1 juta lebih sehari. Itu kan sebuah keuntungan besar. Kenapa? Dia kreatif. Menciptakan sesuatu yang belum pernah orang lakukan. Akhirnya apa? Mendatangkan keuntungan besar. Itulah namanya hasil kreatif. Ada di Solo seorang mahasiswa yang lulus, dia tidak bekerja, tetapi dengan segala kreatifannya menciptakan sebuah resep. Dia hanya menjual goreng ayam pinggir jalan dan akhirnya berkembang pesat di mana-mana. Ya. Ada lagi mahasiswa Unpar itu di Bandung. Ya, hanya dengan menjual singkong goreng, omsetnya bisa sampai miliaran.
Kenapa? Hasil kreatif. Singkong goreng kan banyak, keripik goreng kan banyak, keripik singkong itu banyak. Tapi dia bisa menciptakan sesuatu yang lain, ya. Sehingga apa? Itu sangat mendatangkan omset yang luar biasa. Kenapa? Karena dia kreatif. Nah, kita lihat Yakub di sini adalah seorang yang sangat kreatif dalam mengembalakan domba ketika Laban pamannya menawarkan kepada dia. Karena kita lihat dalam ayat yang ke-27 tadi, Yakub sebenarnya sudah ingin tinggalkan Laban, sudah ingin pulang ke kampung halamannya, ingin pulang kepada keluarganya, tetapi Laban tidak mengizinkan. Karena dia tahu, wah, Yakub ini orang yang anak yang luar biasa. Dengan adanya Yakub di rumah Laban, ya Laban diberkati, domba-dombanya berkembang pesat, maka dia tidak izinkan. Dia bilang, jangan pulang dulu. Hanya tidak dijelaskan secara rinci di sini ya. Tapi kita lihat dari ayat yang kita baca tadi, coba kamu katakan apa yang kamu mau saya kasih, apa asalkan kamu tetap tinggal jadi gembala domba saya. Nah, kita lihat Yakub di sini luar biasa ya. Kalau kita juga mau sukses itu, satu poin yang paling penting juga adalah jangan terlalu berharap kepada orang lain. Jangan membiasakan diri bergantung pada orang lain kalau kita mau sukses ya. Sama seperti Yakub. Laban tawarkan apa yang kamu minta, akan kuberikan kepadamu. Tapi apa kata Laban? Aku tidak minta apa-apa. Ya. Yakub ingin mandiri. Yakub ingin sukses dengan karyanya sendiri, dengan kreatifannya sendiri sehingga dia sukses. Dia berkata, aku nggak minta apa-apa. Ya. Akhirnya apa? Dikatakan, lalu apa yang kamu inginkan? Dikatakan, aku hanya ingin setiap domba yang memiliki kulit atau bulu berbintik-bintik, berbelang-belang, hitam dan putih itu akan menjadi milikku. Tapi kalau semuanya polos warnanya itu adalah milik pamannya Laban. Dan itu bagi Laban, wah, kok gampang banget. Rasanya itu gampang banget. Karena untuk mendapatkan domba yang berbintik-bintik itu sangat susah. Ya. Kita perhatikan domba ya, kalau merah-merah, kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Nah, itu aja satu warna. Jarang yang berbelang-belang ya. Kalau di Indonesia itu banyak kita lihat itu bukan domba, itu kambing. Ya. Kalau domba betul-betul dia nggak punya tanduk. Kalau Indonesia kan tanduknya panjang-panjang, itu bukan domba, itu mah kambing. Nah, apa yang terjadi? Bagi Laban, itu sesuatu yang mudah. Ya, yang sesuatu yang mustahil. Gampang banget itu. Akhirnya Laban terima, oke kalau begitu. Nah, dikatakan saat itu mulailah Yakub memisahkan domba-domba yang berbintik-bintik, berbelang-belang, dan itu menjadi miliknya. Dan sesudah itu dia tidak berhenti. Dia mengembangkan terus kreatifannya. Dikatakan setiap domba itu mau minum. Ada satu hal yang aneh, kadang Om sendiri baca Alkitab merasa sesuatu yang tidak mungkin. Dikatakan dia mengambil ada beberapa dahan pohon, 3 macam kalau tidak salah tadi, lalu dikupas, ya, lalu ditaruh ke dalam palungan tempat domba-domba itu meminum. Dan dikatakan setiap domba-domba yang minum, kalau ada pohon-pohon itu atau kayu-kayu itu, dahan-dahan tadi yang diambil, ditaruh di dalam palungan dan domba-domba itu minum, begitu domba itu melahirkan, maka anaknya pasti berbintik-bintik, pasti berbelang-belang. Nah, dan itu terjadi. Nah, itulah cara yang dilakukan oleh Yakub, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak pernah orang pernah pikirkan, tapi bagi Daud, bagi Yakub itu sesuatu yang mungkin dan dia lakukan itu. Akhirnya apa dikatakan? Maka Yakub mulai memilah-milah. Kalau domba-domba yang sehat-sehat mau datang minum di palungan itu, Yakub cepat-cepat aduk-aduk itu air dengan tangkai-tangkai pohon tadi yang diambil 3 macam. Sehingga apa? Domba-domba yang sehat-sehat kuat-kuat itu selalu menghasilkan domba-domba yang berbintik-bintik, yang berbelang-belang. Dan itu selalu menjadi milik Yakub. Sementara domba-domba yang lemah kalau datang minum, Yakub biarkan saja. Kalaupun melahirkan, maka akan melahirkan domba-domba yang tidak berbintik-bintik, tidak berbelang-belang. Artinya itu milik Laban. Dan hanya dalam waktu yang begitu singkat dikatakan Yakub menjadi kaya raya. Ya, sehingga apa? Dikatakan anaknya cerita kepada bapaknya itu, Lea dan Rahel, wah sekarang Yakub itu sudah kaya raya, semua domba kita sudah diambil. Karena apa? Ternyata semua domba-domba yang lahir itu berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sekarang
Yakub sudah lebih memiliki domba lebih banyak daripada Laban. Dan itu membuat mereka sedikit iri, ya. Laban sedikit iri. Kenapa? Melihat kesuksesan Yakub. Kenapa Yakub sukses? Karena Yakub kreatif. Sekali lagi, kreatif. Ya. Menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang, itu akan menciptakan sebuah kesuksesan. Ya. Mari, tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, remaja-remaja jangan menyerah. Ya. Sekali lagi, jangan menyerah, jangan seperti banyak di berita, pasang bendera putih bahwa kita sudah menyerah, kita kalah. Kita tetap maju karena kita percaya sebagai anak remaja kita adalah anak Tuhan. Amin. Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Itu nomor satu. Dan yang kedua, jangan menjadi pribadi yang malas. Ya. Yang sekolah, semangatlah belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena di sanalah kunci kesuksesan. Yang sudah bekerja, bekerjalah dengan baik. Dimanapun kalian bekerja, apapun yang kalian dipercayakan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Supaya apa? Atasan akan menilai, wah ini anak yang punya tanggung jawab. Ya. Dengan dia bekerja di perusahaan ini, perusahaan bertambah maju. Kenapa selain kalian bekerja dengan baik, kalian ikut mendoakan perusahaan di mana kalian bekerja sehingga perusahaan itu tetap maju, bahkan kalau perlu bisa berkembang. Maka kalian juga akan bisa menikmati. Terus yang kedua yang ketiga tadi kita harus kreatif ya, menciptakan sebuah cara. Sekarang kita jangan hanya sekedar mengejar titel sekarang ya, mengejar gelar. Tetapi sekarang itu adalah nomor satu tuh menopang sekali adalah kreatif dan hanya kita dalam berusaha. Mengembangkan usaha itu dibutuhkan sebuah cara. Bagaimana caranya sehingga kita bisa maju. Sehingga kita sukses. Jangan hanya berpangku tangan. Jangan menjadi orang yang malas. Tapi jadilah remaja-remaja yang kreatif dalam menciptakan sebuah karya. Ya. Kalau perlu jangan kita hanya menjadi sebagai pegawai. Tapi biarlah kita menjadi seorang yang bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Sehingga kita bisa menolong orang lain. Kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Menjadi orang yang kreatif. Walaupun itu hal-hal sederhana. Seperti saya katakan tadi. Hanya ada orang yang bisa membuat keripik singkong. Tapi keripik singkongnya lain daripada yang lain. Sukses. Ya, banyak orang kelihatannya sepele. Tapi hasilnya ternyata luar biasa. Kenapa? Balik lagi. Karena mereka itu adalah orang-orang yang memiliki etos kerja. Dan selalu kreatif mengembangkan. Setelah menciptakan sebuah karya baru, dia ciptakan lagi, tidak berhenti. Sehingga apa? Mereka akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi sekali lagi sebagai anak remaja, di tengah situasi seperti ini, jangan menyerah. Dalam menghadapi situasi seperti ini, tetap semangat. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kalian. Tuhan pasti buka jalan kalian. Dan maju terus. Miliki semangat yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi, jangan terlalu banyak berharap sama orang lain. Tapi biasakanlah diri kalian mencapai sesuatu, mendapatkan sesuatu dengan hasil perjuangan kalian, hasil kerja kalian, hasil usaha kalian. Dan yang kedua, ciptakanlah sebuah karya-karya yang baru. Bukti bahwa kalian adalah seorang remaja yang kreatif dalam menghadapi dunia yang penuh dengan kesulitannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan sore malam hari ini. Terima kasih. Yuk kembalikan sama remaja. Makasih Om Melki buat firmannya. Oke, sekarang sebelum kita tutup dalam doa, tutup dalam doa dulu aja deh. Oke. Ya. Siapa yang mau bantu doa? Yaudah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada di kerajaan surga, Bapa, terima kasih Bapak atas kesempatan ini, berkat firman yang telah Melki terangkan Tuhan, biar semua yang berasal dari Melki ini tidak hanya kita dengarkan saja Tuhan, tapi
semuanya bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, bisa kita lakukan untuk keseharian kami Tuhan. Jadikan kami sebagai remaja Tuhan yang selalu bertanggung jawab Tuhan, untuk kita juga supaya kita remaja menjadi seorang remaja yang kreatif Tuhan, yang bisa melakukan semuanya di masa pandemi ini Tuhan, yang bisa lebih membuka hal-hal baru Tuhan, agar untuk membantu keadaan dunia saat ini juga Tuhan. Tuhan berkati kami semua Tuhan dalam studi kami juga Tuhan, biar walaupun masa pandemi seperti ini Tuhan dan semua ada keterbatasannya Tuhan, biar kami bisa melakukannya dengan yang terbaik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu ini Tuhan, biar firman-Mu ini bisa kami lakukan untuk keseharian kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.